Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Wiropaten, pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan tugas pembahasan modul 1.4 mengenai menumbuhkan budaya positif. Saya Suci Rohayati, SPD MPD, calon guru penggerak angkatan 7 SD Negeri Wiropaten, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta. Salam guru penggerak. Guru penggerak memiliki moto tergerak, bergerak, menggerakkan. Bapak Ibu hebat, kali ini kita akan belajar bersama, bekerja sama, berkolaborasi, mewujudkan budaya positif yang ada di sekolah kita. Ini intinya bukan yang saya lebih tahu, tidak, tapi intinya adalah kita berbagi ilmu, berbagi pengetahuan. Nanti kita akan sharing bersama-sama mengenai budaya positif yang bisa kita tumbuhkan di SD negeri kita tercinta ini. Berikutnya adalah konsep yang akan saya sampaikan. Konsep dasar budaya positif yang akan saya sampaikan ini meliputi yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Bagaimana kita mengubah mindset dan paradigma kita dalam belajar. Yang kedua, bagaimana kita mengedepankan budaya disiplin positif. Kemudian kita juga akan membahas mengenai kebutuhan dasar manusia itu apa saja. Lalu mengenai motivasi perilaku manusia. Kemudian bagaimana menerapkan keyakinan kelas. Dan yang terakhir nanti mengenai segitiga restitusi. Ini merupakan materi yang harus saya pelajari di modul 1.4 pada guru penggerak. Jadi saya berharap apa yang sudah saya pelajari dan saya baca bisa saya imbaskan kepada Bapak Ibu guru semuanya, yang intinya agar kita memiliki mindset dan paradigma yang sama. Pembelajaran dengan paradigma baru. Kita hidup di abad 21. Tentu saja kita mengajar kepada anak-anak didik kita itu berbeda ketika kita masih kecil. Bagaimana pembelajaran dengan paradigma baru itu? Pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan nilai karakter yang relevan dengan Pancasila. Di kurikulum Merdeka telah disampaikan bahwa tujuan pendidikan nasional sesuai dengan kurikulum Merdeka ini diterapkan mengenai profil pelajar Pancasila. Tujuan kita mengajar, kita harus terapkan profil pelajar Pancasila ini pada peserta didik kita. Apa saja profil pelajar Pancasila? Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi anak didik kita itu harus memiliki rasa ketuhanan religius yang tinggi. Ini kita wujudkan dari apa? Kita wujudkan dari penerapan kehidupan keagamaan di sekolah kita. Misalnya setiap siang hari menjelang waktu zuhur, kita siapkan anak didik kita untuk sholat berjamaah. Kemudian pada hari Rabu, kita siapkan anak didik kita setiap pagi untuk sholat duha. Ini adalah penerapan dari sikap bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Kita didik anak-anak kita ini dengan berkarakter yang kuat, menghargai orang tua, menyayangi sesama. Kemudian yang kedua adalah mandiri. Kita didik anak-anak kita itu untuk mandiri, mampu melaksanakan tugas dengan baik dan mandiri, memandirikan anak. Itu yang terpenting, karena apa, anak-anak zaman sekarang ini kurang
kita. Lalu bernalar kritis. Kita harus menstimulan atau merangsang anak didik kita agar bisa bernalar kritis, agar bisa memberi tanggapan positif pada suatu hal. Misalnya, ada teman yang tidak mengerjakan PR, pastinya ketika si anak mengerjakan PR akan melihatnya itu, loh, kok si A tidak mengerjakan PR? Pasti intinya itu akan menjelek-jelekan atau mengadukan kepada guru. Itu salah satu, dia memiliki kritikal, memiliki pikiran yang kritis. Maka kita sambut, kita beri pengertian bahwa kalau temanmu tidak mengerjakan PR, sebaiknya kamu harus selalu mengerjakan PR. Kita nasihati, kita pantau. Kemudian kreativitas anak itu harus selalu kita respon dengan baik. Anak yang memiliki kreativitas menggambar atau keterampilan harus kita respon dengan baik. Kemudian bergotong royong, kita ciptakan kelas kita, kelas yang penuh dengan kerjasama yang gotong royong. Lalu kebinekaan global maksudnya adalah menghargai dan bertoleransi terhadap perbedaan. Disiplin positif. Disiplin positif ini merupakan perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya merupakan tanggung jawabnya. Kita cenderung memaknai disiplin ini dengan ketidaknyamanan. Misalnya, kita menerapkan diri kita, ayo kita disiplin, pasti ada sesuatu ketidaknyamanan. Apalagi ketika kita menerapkan kepada siswa, pasti anak akan merasa tidak nyaman dengan disiplin. Memikirkan kata disiplin itu bagi anak adalah sesuatu yang sangat-sangat menekan, memaksa. Ya, bagaimana kita menerapkan disiplin tanpa dengan paksaan, tapi dengan kesadaran. Nah, sebagai guru, tujuan kita adalah menciptakan siswa yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal, serta memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi harapan kita itu, anak itu disiplin dari dasar hatinya yang paling dalam, bukan karena takut kepada gurunya, bukan karena takut kena sanksi, bukan, tapi dari motivasi pribadi, motivasi intrinsik dalam dirinya. Nah, apa toh yang ingin diraih? Kebajikan universal. Kebajikan universal itu salah satunya ya profil pelajar Pancasila tadi. Dan itu yang ingin kita terapkan. Kemudian yang kedua, disiplin positif ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Jadi anak-anak itu disiplin atas kesadarannya tanpa ancaman. Kadang kita kan intinya agak mengintimidasi anak, mengancam. Ayo, kalau kamu tidak mengerjakan PR, nanti kamu tidak akan diberi nilai bagus. Kalau kamu tidak mengerjakan PR, nanti orang tuamu tak panggil. Nah, itu adalah ancaman atau hukuman. Nah, bagaimana kita menumbuhkan kesadaran tanpa kita harus membuang energi untuk mengancam anak, tanpa kita membuang energi untuk menghukum anak. Nah, tujuan disiplin positif sebenarnya apa toh tujuannya? Menanamkan motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi anak itu pastinya walaupun masih kecil tetap memiliki hal yang dia inginkan. Serta apa? Menghargai diri mereka sendiri dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebajikan universal. Contohnya adalah profil pelajar Pancasila. Itu tujuannya. Jadi agar anak itu memotivasi diri. Oh, saya kalau berangkatnya siang, berarti ini tidak baik bagi saya. Saya tidak disiplin. Ya, bukan karena saya terlambat, pasti saya akan dimarahi Bu Guru, akan dimarahi Pak Guru. Bukan begitu, bukan ancaman, tapi atas dasar
kesadaran. Nah, berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Nah, apabila anak berperilaku menyimpang, itu kemungkinan dari 5 kebutuhan dasar anak ini tidak terpenuhi. Kebutuhan yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Contohnya apa kebutuhan bertahan hidup? Makan, itu bertahan hidup. Kenyamanan, keamanan. Kalau orang dewasa, kebutuhan biologis reproduksi itu kebutuhan bertahan hidup. Nah, anak-anak tidak mungkin pergi ke sekolah dalam posisi rumahnya roboh atau dalam posisi rumahnya kebanjiran. Pasti fokusnya akan berbeda. Atau berangkat ke sekolah dalam posisi kelaparan misalnya. Karena makan ini merupakan kebutuhan utama, kebutuhan primer bagi setiap manusia. Jadi kebutuhan untuk bertahan hidup itu harus dipenuhi pada anak. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Ketika anak merasa kita sayangi, kita terima dengan baik, kita terima segala kekurangannya, maka dia itu akan dekat dengan kita, akan menganggap kita itu sebagai orang tuanya. Bahkan mungkin memanggil kita itu seperti memanggil ibunya, gitu ya. Jadi rasa diterima. Sebagai guru kita harus pandai-pandai untuk melihat apakah anak ini diterima di kelas dengan baik. Mungkin ada anak, beberapa anak yang mungkin tidak diterima dengan baik atau sering dibully oleh temannya. Nah, kita sebagai guru harus meluruskan. Kita harus memberikan pengertian kepada seluruh siswa kita bahwa semua anak itu harus disayangi. Anak-anak harus disayangi, harus diterima walaupun dia punya banyak kekurangan dan diperlakukan dengan baik. Kemudian kebutuhan yang ketiga adalah kekuasaan dan penguasaan. Anak itu butuh diakui, butuh diberi reward. Rewardnya apa? Bukan benda, tapi kemungkinan bisa sanjungan, ya, bisa perlakuan yang kamu hebat hari ini, kata-kata yang menyejukkan hati, bisa seperti itu, ya, itu pengakuan dan kekuasaan. Kemudian kebutuhan yang keempat yang dibutuhkan anak adalah kebebasan. Bapak Ibu ketika mengajar harus mengeksplor diri. Kita harus menggunakan metode-metode yang disenangi anak. Boleh tidak kita menggunakan ruangan halaman sekolah untuk mengajar? Boleh. Tidak harus di dalam kelas. Ini wujud dari kebebasan terhadap anak. Kita gunakan metode misalnya permainan di halaman sekolah, boleh. Itu hal yang membuat kebebasan bagi anak. Anak bisa mengeksplor diri dengan baik. Lalu jangan sampai lupa kebutuhan yang kelima adalah kesenangan. Tidak mungkin kita mengutamakan, intinya ketika kita mengajar itu membuat kesedihan kepada anak. Anak belajar harus senang, harus bahagia, harus gembira. Itu fokusnya. Jangan memberi beban kepada anak yang membuat dia sedih. Contoh tadi, saya ketika tadi mengajar di kelas 3A, ya, pada saat tadi kan Bu Risma izin, kemudian saya banjari pagi. Ada anak yang baru datang, dia sudah kepala itu sudah ditaruh di meja. Saya deketin, ada apa nak? Saya sakit Bu, saya sakit, badan saya panas, saya pusing. Saya sentuh juga tidak panas. Kemudian teman-temannya bilang gini, Bu ada PR, Bu ada PR. PR-nya besok dicocokkan dengan Bu Risma ya. Anak itu langsung berdenges, langsung bahagia. Kesimpulan saya, dia tidak mengerjakan PR. Kemungkinan begitu. Nah, Bapak Ibu, yang namanya guru harus pandai-pandai memberi kesenangan kepada siswa. Tidak zamannya kita membebani anak. Tidak zamannya. Beda dengan zaman dulu. Ketika saya tidak mengerjakan PR, Pak guru saya itu bawa bela
garis yang dari kayu itu, tuek begitu, dipukulkan di bagian belakang tubuh saya. Takut sekali. Tapi ketika kita sampai rumah, kita lapor kepada bapak ibu kita, bapak tadi saya digebuk, saya dipukul sama guru saya. Oh, mesti kamu nggak disiplin. Yang disalahkan adalah kita. Berbeda dengan orang tua zaman sekarang. Ketika ada laporan dari anak, biasanya orang tua itu langsung menelan mentah-mentah, langsung bereaksi, mungkin mengajukan atau masuk ke ULAS, atau mungkin mendatangi guru, marah-marah kepada guru. Jadi mari Bapak Ibu, kita mengubah mindset kita dalam mengajar. Kita terapkan hal-hal yang menyenangkan bagi si anak. Kemudian motivasi perilaku manusia. Motivasi itu merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang yang secara sadar untuk melakukan sesuatu tindakan yang dengan tujuan tertentu. Jadi bagaimana kita motivasi diri? Motivasi diri yang pertama, menghindarkan ketidaknyamanan dan hukuman. Jauhkan hukuman Bapak Ibu ketika mengajar. Jauhkan ketidaknyamanan. Karena ini bukan zamannya lagi kita menghukum, bukan zamannya lagi kita memberi tekanan kepada siswa. Murid berdisiplin karena takut dihukum, ini merupakan motivasi ekstrinsik. Yang kita mau ambil adalah motivasi intrinsiknya. Jadi kesadaran anak. Kita gugah anak, kita sadarkan anak bahwa disiplin itu bukan untuk kepentingan Bapak Ibu guru, tapi untuk kepentingan anak sendiri, untuk kepentingan setiap anak, setiap pribadi anak. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid berdisiplin itu karena imbalan. Oh, ini terjadi Bapak Ibu. Anak saya kan TK, dia itu pulang, itu selalu membawa bintang di tangannya. Ma, aku dapat bintang, bintangnya 4. Karena aku tadi bisa jawab 4. Gitu. Kemudian lain hari, ma, aku dapat bintang 1. Ma, aku nggak dapat bintang karena aku tadi gojek. Dia cerita sendiri seperti itu. Nah, kemudian suatu ketika saya kan libur, Bapak Ibu. Saya nungguin anak saya sekolah. Saya tungguin dari pagi. Ternyata guru yang biasanya mengajar itu tidak mengajar, dibajari guru yang lain yang tidak menggunakan metode bintang. Ketika berbaris, anak itu ramai sekali. Di dalam kelas juga ramai, tidak terkondisi, sampai akhirnya pulang juga tidak terkondisi. Nah, inilah Bapak Ibu. Jadi kekurangan kita memberi penghargaan atau reward itu ternyata itu tidak memberikan stimulan tentang kesadaran untuk belajar. Reward bintang itu tidak baik. Ya, barang yang kita berikan, misalnya kita menghadiahi pensil bagi anak yang bisa menjawab pertanyaan, itu ternyata juga tidak baik. Saya dulu waktu jadi guru kelas 6, lemari saya itu penuh dengan pensil, penghapus, buku untuk memberi hadiah kepada anak-anak yang nilainya bagus. Ternyata seperti itu tidak baik. Ya, jadi dari kurikulum Merdeka, jadi Mas Menteri itu menerapkan kita itu tidak memberikan motivasi ekstrinsik, tapi motivasi intrinsik. Jadi kesadaran anak yang kita tumbuhkan bahwa dia harus seperti ini, bahwa dia harus seperti ini, karena kesadarannya bukan dipingin-pingin, bukan diingin-ingin, bukan. Kemudian menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan bagi dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Kita lanjutkan. Sekarang hukuman, penghargaan, konsekuensi, dan restitusi. Nah, apa tuh konsep disiplin dengan identitas gagal? Nah, disiplin dengan identitas gagal itu bagaimana?
Lalu terlambat, ayo lari di halaman sekolah sebanyak 5 kali. Itu hukuman yang menyakitkan, lalu menyebabkan ketidaknyamanan. Anak akan tidak nyaman dengan kita. Wah, saya kalau ketemu bu guru itu saya takut, saya tidak nyaman, karena dia sering menghukum saya, memaksa. Memaksa itu juga hal yang tidak baik. Ayo, kamu mau enggak dengan bu guru? Kalau tidak mau, pulang sana. Itu kata-kata yang tidak baik. Nah, biasanya murid akan menyembunyikan kesalahan dari orang tuanya. Dia diberi nilai jelek, pasti disembunyikan, tidak mungkin diberikan kepada orang tuanya. Lalu murid menjadi rendah diri, karena dia merasa sering dihukum, sering mendapat pemaksaan, merasa tidak nyaman, lalu merasa rendah diri. Kemudian, penghargaan. Kalau kita memberi penghargaan bagaimana? Ini hal yang tidak efektif. Contohnya bintang, label tadi, hal yang tidak efektif. Lalu merusak hubungan, menyebabkan sifat iri antara teman. Lalu apalagi? Mematikan kreativitas. Nah, biasanya kalau kita sudah memberikan satu penghargaan kepada anak, kita beri hadiah. Ayo, siapa lagi yang bisa? Nanti dia akan mati kreativitasnya. Aku sudah dapat kok, kamu kan belum, begitu. Jadi dia akan mati kreativitasnya. Lalu menghukum dengan sistem ranking. Makanya di kurikulum Merdeka tidak ada peringkat, tidak ada ranking. Jadi semuanya ini dianggap bahwa penerapan profil pelajar Pancasila kalau sudah lulus pada suatu kelas itu dianggap lulus. Jadi pemberian ranking seperti kita zaman dulu, zaman dulu baik KTSP maupun K13, ada yang memberi ranking di K13, itu ternyata tidak disistemkan pada kurikulum Merdeka. Kemudian merampas hak menghargai dirinya, itu juga salah satunya. Kita lanjutkan. Bagaimana hukuman, penghargaan, konsekuensi restitusi yang dianggap identitasnya sukses? Kalau konsekuensi ini bisa penguatan jangka pendek, jadi memberi penguatan karakter pada jangka pendek. Lalu guru itu harus memberikan monitoring, pengawasan terhadap anak, lalu memberi respon yang positif kepada anak. Nah, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan, kadang anak seperti itu. Lalu restitusinya, murid bertanggung jawab kepada perilakunya. Murid akan fokus pada pemecahan masalah pada jangka yang panjang. Ketika dia dewasa nanti, dia akan mengandalkan dirinya, bukan mengandalkan motivasi orang lain. Karena dia sudah terbiasa kita didik bagaimana memotivasi diri, lalu akan lebih mudah mengontrol diri. Lalu murid akan lebih bersemangat dalam memperbaiki kesalahan. Kita lanjutkan. Sekarang konsep disiplin dalam pendekatan restitusi. Apa tuh restitusi itu? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi tujuannya adalah memperbaiki tingkat perilaku yang kurang baik, sehingga ketika kita sudah menasehati, kita kembalikan kepada kelas, anak ini sudah bisa beradaptasi dan berperilaku lebih baik. Itu maknanya dari restitusi. Nah, ciri-cirinya apa restitusi itu? Restitusi ini cirinya bahan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Jadi belajar mengevaluasi diri. Lalu bagaimana memperbaiki hubungan dengan teman? Memberikan tawaran, bukan paksaan. Lalu menuntut untuk melihat ke dalam diri setiap individu, setiap anak. Lalu mencari kebutuhan dasar yang mendasari sebuah tindakan. Fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Lalu menguatkan dan fokus pada solusi yang terbaik.
kasus seperti ini. Ada siswa yang sering tidak mengerjakan PR. Mungkin kasus ini terjadi pada kelas kita. Ya, kalau kita beri hukuman, guru menghukum siswa, pastinya akan dimarahi, akan diberi sanksi. Entah itu sanksinya apapun, pasti akan dihukum. Lalu bagaimana kalau tindakan kita memberikan konsekuensi? Guru memberikan konsekuensi, ya silakan, tidak apa-apa tidak mengerjakan PR, tapi nanti waktu istirahat kamu harus mengerjakan PR ini 3 kali lipat. Itu konsekuensi. Jadi seperti itu yang dinamakan konsekuensi. Lalu restitusi. Kalau restitusi, guru akan menanyakan keyakinan kelas. Makanya sangat penting Bapak Ibu memberikan keyakinan kelas di setiap kelas. Kalau dulu namanya peraturan atau namanya itu poin kelas, sekarang namanya keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini atas kesepakatan siapa? Semua siswa dan Bapak atau Ibu guru. Anak itu akan memberikan motivasi positif dan dituliskan pada kertas. Kita mereka. Lalu dijadikanlah itu keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini bisa kita pegang, Pak. Kalau anak melakukan kesalahan, misalnya datang terlambat, kamu ingat bahwa keyakinan kelas kita tidak boleh datang terlambat. Ingat Bu, jadi kamu melanggar keyakinan kelas kita ya? Iya Bu. Jadi itu kesadaran bahwa kamu sudah meyakini keyakinan kelas kita dilanggar. Lalu guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nah, kalau sudah ada keyakinan kelas, guru itu akan lebih terbuka. Misalnya dia dituntut oleh orang tua, dia akan beralasan bahwa ini sudah keyakinan kelas 4, ini sudah keyakinan kelas 3. Jadi sangat penting dalam penyusunan keyakinan. Sekarang restitusi dan 5 posisi kontrol. Nah, ini Bapak Ibu, guru itu ketika menghadapi murid yang bermasalah itu ada 5 karakter posisi kontrol. Nah, yang tahu panjenengan pada posisi apa itu adalah panjenengan sendiri. Yang pertama adalah hukuman. Jadi guru yang hobinya hukum, anak telah dihukum, anak nggak kerjakan PR dihukum, anak gojek dihukum, itu penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Oh, Adi, kenapa sih kamu terlambat terus? Kamu nggak kasihan sama Bu Guru, Adi? Kok kamu terlambat terus? Nah, dia akan merasa sangat bersalah. Bu Guru sangat kecewa padamu, Adi, sangat kecewa. Dia akan merasa sangat bersalah. Ya, itu pembuat rasa bersalah. Pasti ada Bapak Ibu guru yang memiliki karakter seperti itu. Jadi siswanya merasa bersalah kalau nggak ngerjakan PR, merasa sangat bersalah kalau gojek. Lalu ada yang posisi sebagai teman. Nggak apa-apa kamu nggak mengerjakan, tapi besok harus mengerjakan ya. Nggak apa-apa kamu terlambat hari ini, tidak apa-apa, tidak masalah. Tapi besok kamu harus bangunnya lebih pagi ya. Itu posisi teman. Jadi dia tidak menyudutkan anak. Lalu ada yang posisi pemantau. Kamu tahu tidak aturan di sekolah ini? Berangkat jam berapa? Aturannya tahu kan? Jelas kan? Nah, itu pemantau. Jadi yang menjadi dasar adalah aturan. Yang paling baik adalah manajer. Manajer ini akan menanyakan, misalnya Adi terlambat. Adi, ini jam berapa? Jam 7. Kamu tahu salahmu apa? Tahu Ibu, saya datang terlambat. Kamu ingat tidak keyakinan kelas kita? Ingat Bu, tidak boleh datang terlambat. Berarti kamu melanggar keyakinan kelas kita. Ya Bu. Besok apakah kamu juga ingin melanggar? Tidak Bu, besok saya ingin bangun pagi dan tidak terlambat ke sekolah. Itu posisi manajer. Jadi dasarnya adalah keyakinan kelas. Nah, penting sekali Bapak Ibu, keyakinan kelas ini harus diterapkan
di setiap kelas. Nanti kita akan coba untuk mempraktekkan bagaimana kita nanti membuat keyakinan di kelas kita. Nah, kita lanjutkan. Kasus siswa yang sering terlambat masuk sekolah. Kalau posisinya dia penghukum, patuhi segala aturan sekolah. Sekarang lari 3 kali mengelilingi halaman sekolah. Itu kalau posisinya penghukum. Kalau guru sebagai penghukum seperti itu. Lalu kalau guru merasa membuat rasa bersalah, berapa kali Bu Guru menasihati kamu, nah Bu Guru sangat kecewa sekali padamu. Nah, itu membuat rasa bersalah. Lalu posisi teman, mengibaratkan guru ini sebagai teman si anak. Ayolah, mulai tertib masuk sekolah ya nak ya, buat Bu Guru bangga. Kali ini Bu Guru tidak akan marah. Jadi guru ini memposisikan diri sebagai teman. Tapi kalau kita memposisikan diri sebagai teman, lama-lama akan disepelekan oleh si anak. Kemudian posisi guru sebagai pemantau. Ayo, kamu sudah melanggar aturan sekolah. Dasarnya adalah peraturan, seperti yang sudah saya sampaikan. Aturan, dan harus diisi konsekuensi kalau melanggar aturan apa. Kemudian kalau manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu nak? Bagaimana kira-kira kamu perbaiki kesalahanmu? Kamu sudah melanggar keyakinan kelas kita loh nak. Nah, jadi membuat anak itu memahami bahwa dia melanggar keyakinan kelas. Itu. Kita lanjutkan. Nah, ini. Apa itu sebenarnya keyakinan kelas itu? Keyakinan kelas ini adalah sesuatu yang diyakini bersama, yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan untuk diturunkan di kelas-kelas. Jadi, keyakinan kelas ini kita terapkan di dalam kelas kita. Kita bagi kertas kepada setiap anak. Ayo nak, kita membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas tidak boleh menggunakan kata-kata yang negatif, Bapak Ibu. Dilarang mencontek, itu tidak boleh. Dilarang datang terlambat, itu tidak boleh. Dilarang datang terlambat, itu tidak boleh kita gunakan. Harus kata-kata yang positif. Contohnya apa? Masuk sekolah sebelum jam 7 pagi harus sudah di kelas. Itu. Jadi dilarang menggunakan kata dilarang atau tidak boleh. Gunakan kata-kata yang positif. Nah, Bapak Ibu nyon sewu, nanti saya akan bagi kertas tiki ini. Kita coba membuat, setiap Bapak Ibu guru nanti membuat satu kalimat positif yang menggunakan kalimat-kalimat yang tidak bernada negatif ya. Tidak boleh menggunakan kata dilarang atau tidak boleh. Begitu tidak boleh ya. Nanti kita terapkan di dalam kelas kita. Contoh ketika Bu Guru menjelaskan tidak boleh makan minum di dalam kelas, maka misalnya makan minum di dalam kelas, makan minum di dalam kelas tidak diizinkan, begitu ya. Jadi tidak boleh, dilarang makan minum di dalam kelas tidak boleh, tapi makan minum di dalam kelas tidak diizinkan, begitu ya Bapak Ibu ya. Nyontoh Mbak Anissa dan Ranganto dibagikan, nanti kita buat kesepakatan kelas kita. Nah, besok pagi Bapak Ibu guru bisa menerapkan di dalam kelas. Nanti bisa difoto ya Bapak Ibu, difoto, nanti diupload di grup untuk saya laporkan di YouTube. Jadi saya juga melampirkan kesigapan Bapak Ibu membuat keyakinan kelas. Silahkan yang sudah menerima buat keyakinan kelas, tapi tidak boleh menggunakan kata jangan, dilarang, atau tidak boleh. Gunakan kata-kata yang positif. Datang ke sekolah sebelum pukul 7. Kelas harus selalu bersih. Atau dilarang membuang sampah di kelas, itu tidak boleh. Kelas
harus selalu bersih. Ya, betul ya. Kemudian apa lagi? Bisa misalnya orang tua dilarang masuk, boleh tidak? Tidak boleh. Tidak boleh menggunakan kata dilarang, tidak boleh. Ya. Monggo silakan Bapak Ibu, nanti bisa ditempelkan di dinding. Silakan menuliskan, yang penting tidak ada kata dilarang, jangan, itu tidak diizinkan, tidak boleh, itu tidak diizinkan. Gunakan kalimat-kalimat yang positif. Satu saja, tidak usah banyak-banyak. Satu saja. Monggo yang sudah ditempelkan di dinding. Nih, Ibu Anissa sudah, silakan. Ya, monggo. Mbak Niki sudah memiliki. Tidak apa-apa. Ya. Tidak usah diberi nama, tidak perlu diberi nama. Silakan Bu Upi. Bu Upi sudah. Silakan Bu Ratna. Ya. Silakan Bu Tari. Monggo Bapak-bapak. Bu Yeti, monggo. Ya. Nomor 1 hadiahnya payung atau toples. Nah, tidak boleh memberikan reward, itu betul. Monggo. Silahkan Pak Munir, Bu Yeti, Mbak Deni sudah. Pak Ridwan, monggo. Pak Joko, silakan. Ya, Pak Joko, silakan. Pak Adi, monggo. Bebas, Pak Joko, monggo. Ya, saya akan membacakan keyakinan kelas yang sudah Bapak Ibu tulis. Nanti kalau Bapak Ibu semua setuju, nanti saya akan tempelkan di sini. Ya, saya akan membacakan mulai dari yang pertama. Kelas harus bersih. Setuju tidak? Setuju. Nah, kita tempelkan. Oh, ini toh keyakinan kita. Kelas harus bersih. Kemudian yang kedua, datang sekolah tepat waktu. Setuju tidak? Setuju. Kita masukkan di sini. Kita lanjutkan. Tugas harus selesai dikerjakan. Setuju tidak? Setuju tidak Bapak Ibu? Tugas harus selesai dikerjakan. Setuju tidak? Setuju. Kalau PR-nya 5 yang dikerjakan 1 bagaimana? Ya. Mengerjakan dan menyelesaikan tugas tepat waktu. Setuju, sudah ada ya, tadi sama ya, tidak saya ambil. Datang ke sekolah sebelum jam, tadi sudah ya. Yang kedua, kerjakan ulangan dengan jujur. Setuju tidak? Setuju. Masuk sekolah dengan pakaian rapi. Setuju tidak? Setuju. Membuang sampah pada tempatnya. Setuju tidak? Setuju, saya tempelkan. Kemudian berpakaian seragam rapi dan lengkap sudah ada. Kita lanjutkan. Sebaiknya apa yang harus kalian lakukan jika kelas kita kotor? Sebuah pertanyaan. Jawabannya adalah kelas dibersihkan. Begitu kan? Buanglah sampah pada tempatnya. Tadi sudah. Apa tadi? Menjaga kebersihan. Lalu kelas kita sebaiknya tampak bersih dan rapi, sama ya. Tadi sudah. Tunjukkan bahwa kamu bisa
bisa membuang sampah di tempatnya? Sama. Bila coba. Bila menyampai guru, jika menjumpai guru, apa ini Pak? Hendaklah asma saja anak harus memberi salam. Intinya anak memberikan salam kepada anak. Anak memberikan salam kepada guru. Setuju tidak? Setuju. Kita tempelkan di sini. Kemudian santun dalam berkomunikasi. Setuju tidak? Setuju. Kita tempelkan di sini. Nah, inilah yang menjadi keyakinan kelas kita. Guru membacakan lagi, ayo anak-anak, keyakinan kelas kita adalah satu, santun ketika berkata-kata. Yang kedua, bila menjumpai guru harus diberi salam sebagai rasa hormat kita kepada guru. Lalu yang ketiga, kelas kita harus bersih. Yang keempat, datang ke sekolah tepat waktu. Yang kelima, tugas harus selesai dikerjakan. Kemudian yang keenam, kerjakan ulangan dengan jujur. Yang ketujuh, masuk sekolah dengan pakaian yang rapi. Lalu yang kedelapan, membuang sampah pada tempatnya. Panjenengan buat di kertas lalu ditempelkan. Ini menjadi keyakinan kelas kita. Jadi ketika nanti anak-anak melanggar keyakinan ini, kamu ingat tidak keyakinan kelas kita? Begitu, Bapak Ibu. Jadi pentingnya keyakinan kelas. Pentingnya keyakinan kelas ketika kita mengajar. Kita lanjutkan sekarang. Bagaimana caranya membuat keyakinan kelas seperti tadi? Guru bersama siswa membuat keyakinan kelas dengan tahapan-tahapan. Yang pertama, siswa menuliskan keyakinan yang mereka inginkan. Yang mereka inginkan itu apa? Lalu guru dan siswa mengulas keyakinan yang telah ditulis. Guru dan siswa memilah keyakinan kelas yang penting. Lalu mengubah keyakinan kelas kita menjadi kalimat yang positif. Lalu mengecek dan menyepakatinya dengan baik. Nah, ini hubungannya dengan tadi. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah segitiga restitusi. Ini fungsinya apa toh segitiga restitusi? Fungsinya adalah menstabilkan identitas kita sebagai guru. Ya, kita ini memiliki identitas, Bapak Ibu ya. Segitiga restitusi ini terbagi atas 3 tahapan. Tahapan yang pertama adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, ini keyakinan ini. Seperti apa? Apakah anak yang suka melanggar peraturan ataukah anak yang selalu mentaati keyakinan kelas kita? Yang kedua, memvalidasi tindakan yang sama. Kalau ada anak yang melakukan kesalahan, harus memiliki alasan yang kuat. Ya, ketika dia berbuat salah, dia harus kita tanya alasannya berbuat seperti ini apa. Jadi supaya dia belajar bertanggung jawab. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan kita semua memiliki motivasi internal. Kembali lagi pada motivasi diri. Nah, ini contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya praktekkan. Bukan satu-satunya yang terlambat. Ingat kemarin ada temanmu juga yang terlambat bukan? Ya, apakah Mas yang melanggar keyakinan kelas kita? Nah, tidak apa-apa. Nah, ke depannya Mas yang akan bagaimana?
contoh bagaimana kita menerapkan segitiga restitusi di dalam kelas kita. Jadi intinya itu kita tidak boleh menghukum, kita tidak boleh mengancam, dan yang menjadi dasar kita, patokan kita adalah membuat keyakinan kelas. Karena keyakinan kelas ini memberikan motivasi intrinsik kepada siswa. Jadi kesadaran secara pribadi. Bu, murid saya kelas 1, kelas 2 ramai terus Ibu. Tidak bisa kalau membuat kesepakatan. Kalau kita memberi pengertian terlebih dahulu, anak-anak yang sudah bisa membaca, menulis, kita arahkan, ayo anak-anak, kita sekarang membuat kesepakatan kelas. Bapak Ibu guru kalau mengajar tidak harus kelasnya klasikan seperti ini, klasikal seperti ini, tidak harus. Boleh Bapak Ibu berkreasi, dibuat kelompok, dibuat lingkaran, dibuat kreasi Bapak Ibu sendiri. Itu lebih menyenangkan loh Bapak Ibu. Kelas dibuat lingkaran, dibuat bentuk U. Jadi tidak monoton menghadap kepada gurunya. Kalau kelas ini kita bentuk huruf U, panjenengan mengajar di tengah lebih asik. Anak-anak punya pandangan baru. Wah, kelasku bagus. Aku sekarang duduknya dekat dengan si A. Aku sekarang dekat dengan si B. Itu akan menjadi bahan cerita di rumah. Kreativitas Bapak Ibu itu bisa digali Bapak Ibu di dalam kelas. Kita lanjutkan ya. Nah, ini salah satu program dari guru penggerak. Guru penggerak tergerak. Tergerak itu tergerak untuk belajar, tergerak untuk mencari ilmu, tergerak untuk berwawasan luas, lalu bergerak mencari ilmu, bergerak untuk menggerakkan orang lain, lalu menggerakkan siswa kita, menggerakkan teman-teman kita. Nah, itulah moto dari program guru penggerak. Nah, sudah sampai di penghujung. Terima kasih Bapak Ibu. Tapi sebelum saya tutup, mungkin ada Bapak Ibu guru yang ingin menanggapi, silahkan. Mungkin ada yang ingin memberi tanggapan atau bertukar pengalaman Bapak Ibu. Monggo silahkan. Bun, okay. Terima kasih Bu Suci atas paparannya. Menarik sekali Bu Suci ini. Jadi saya punya angan-angan. Oh, di kelas saya saya buat seperti ini tadi yang dibuat teman-teman. Jadi untuk kesepakatan kelas. Mungkin yang jadi sedikit ganjalan ya mungkin ya Bu. Kalau tadi sepertinya kan bagus-bagus enak gitu, tapi mungkin nanti di prakteknya awal-awal mungkin anak sepakat, lama-lama istilahnya mulai meletre gitu. Jadi kalau menurut pendapat saya, bagaimana kalau nanti itu kita juga dikombinasi, artinya kadang kita juga sesekali kita memberi reward, jadi tapi tidak menjadikan kebiasaan sehingga kita istilahnya tidak menjanjikan. Misalkan anak dalam satu sudah kesepakatannya sudah dilaksanakan semua, kemudian kita kasih reward. Ataupun juga sesekali misalkan ada anak yang melanggar banyak dari kesepakatan, ya kita kasih istilahnya bukan sanksi yang berat, tapi ya mungkin mirip sanksi, tetapi lebih ke arah yang mendidik. Jadi bukan istilahnya bukan hukuman. Mungkin itu pendapat saya. Jadi antara sanksi dengan reward itu mungkin masih perlu sedikit untuk membiasakan untuk penerapan dari menumbuhkan budaya disiplin positif. Terima kasih Bu Suci. Terima kasih.
apresiasi sekali tanggapan dari Bu Ontari. Memang tugas kita sebagai seorang guru adalah pemonitor, jadi pengawas sejati. Ketika si anak mulai meletre atau mulai goyah dengan keyakinan kelas, tugas kita adalah mengingatkan. Jadi memang tugas guru adalah ingat keyakinan kelas. Makanya keyakinan kelas itu harus ditempel di dalam kelas kita, supaya anak semuanya bisa membaca, supaya kalau saya melanggar itu berarti saya terima kasih. Juga mengenai reward, mengenai hukuman, ya memang sesuai dengan situasi dan kondisi. Kita sebagai guru yang terjun langsung mendidik siswa ini memang lebih merasakan pahit getirnya. Tidak semua anak itu mudah, ya Bapak Ibu. Tidak semua anak itu mudah. Ada yang anak itu mayang sekali, diberitahu sekali, dua kali, bahkan sampai kesabaran kita ini habis, sampai kita marah dengan nada yang tinggi. Nah, tugas kita sebagai guru, kita harus mengubah mindset. Jangan guru harus punya kesabaran di luar batas, tidak ada batasnya. Tidak ada batas, jangan sabar, tidak ada batasnya. Mari Bapak Ibu kita didik generasi penerus bangsa dengan rasa ikhlas dan sabar. Mungkin ada lagi yang menanggapi. Terima kasih buat waktu yang diberikan kepada saya. Materinya sangat bagus, Bu. Di dalam kebutuhan dasar manusia itu di nomor 4 ada yang kebebasan. Dan pernah sudah saya terapkan di kelas saya pada waktu pelajaran Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan. Kemudian saya mempersilakan anak-anak mencatat daun-daun yang ada, jenis-jenis daun atau bentuk-bentuk daun yang ada di halaman sekolah. Nah, ketika saya laksanakan tersebut, anak-anak kan biasanya lari sana, lari sini, dan memang saya tidak memantau saya tidak ikut keluar memantau, tapi saya di dalam kelas. Dan ternyata ada guru yang menyuruh masuk, Bu. Nah, kemudian mereka lapor kepada saya, Pak, kami disuruh masuk. Akhirnya saya menemui guru tersebut. Nah, kira-kira model ini apakah harus diberitahu kepada semua guru lain, Bu? Terima kasih, Bu. Terima kasih Pak Ridwan atas apresiasinya. Mengenai kita sebagai seorang guru itu kadang kita akan punya kreativitas dan model pembelajaran yang ingin kita bisa. Seperti halnya Pak Ridwan, anak-anak disuruh keluar, kemudian mencari tumbuh-tumbuhan atau mencari dedaunan sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan. Nah, Pak Ridwan, alangkah baiknya ketika kita mengajar, kita tetap mendampingi anak. Jadi, guru yang lain itu mengetahui bahwa kegiatan anak itu atas pantauan dari kita, atas pantauan dari guru yang bersangkutan. Jadi akan ada sinergi. Kalau kita menyuruh murid kita di halaman, sedangkan kita di kelas, otomatis guru yang lain mengira bahwa si anak ini sedang bermain. Makanya mereka menyuruh untuk masuk ke kelas. Berbeda ketika kita mendampingi. Kita dampingi si anak, apa kesulitannya? Oh, ini daun warnanya hijau. Siapa yang mengecat daun ini? Kok bunga bisa warnanya kuning secantik ini? Siapa yang mengecat bunga ini? Kita lanjutkan kepada rasa syukur kita kepada Tuhan. Nah, kita masukkan nilai-nilai ketuhanan itu kepada anak. Nah, Bapak Ibu,
mengeksplorasi diri itu kita memberikan yang terbaik kepada anak. Yang terbaik itu termasuk juga kontrol kita, pengawasan kita. Begitu Pak Ridwan. Sami-sami. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang pada pangandikan atau memberikan tanggapan. Kalau tidak saya tutup nih Bapak Ibu ya. Demikian pemaparan saya pada sore hari ini. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum